Fosfin itu apa? pH 4, pH 3, pH 3, fosfin. Kalau amonia NH3, amonia namanya. Ini beda namanya, fosfin dengan amonia. Walaupun formulanya mirip. pH 3 analog dengan amonia. Ini NH3, colorless, highly poisonous, nggak berwarna, beracun sekali. Gunanya nggak banyak, nggak banyak guna. Cara buat ini menjadi fosfin, gitu ya. Langsung ini ya. Kemudian fosfor oksida lagi, fosfor oksida P4O6 ataupun P4O10, oksida dari fosfor kedua-duanya. Hanya dua ini rupanya yang dikenal ya, dua buah oksida. Gimana cara buatnya gimana? Ini P4, ini P4 juga. Tapi di sini O-nya ada 6, O-nya cuma 10. Berarti pas reaksinya Anda bisa atur. Anda buat oksigen berlimpah ruah, 5 mol oksigen, dapat O-nya banyak, 10. Oksigennya terbatas, hanya 3 mol. Reaksikan dengan fosfor, dapat senyawa, tapi oksigennya juga terbatas. 6 cuma di sini. Jadi dua senyawa ini bisa dibuat. Caranya gimana? Atur jumlah suplai oksigen pada reaksi Anda. Begitu ya. Ini struktur mereka ini, fosfor, P4O6, dan P4O10. Ini strukturnya ya. Oke. Ini barnya, sebelah kanan. Apa guna P4O10 sebagai dehydrating agent, sebagai pengering? Kenapa dia gitu bisa jadi pengering? Karena dia akan menjadi H3PO4 asam fosfat. Jadi begitu ya. Jadi mengiringkan itu banyak cara dasar semuanya. Anda mengiringkan dengan menggunakan silika gel, bisa dalam desikator itu kita pakai. Anda mengiringkan dengan fosfor 4O10 ini juga bisa. Ini yang terjadi. Cuma bedanya kalau Anda menggunakan silika gel ataupun adsorben yang umum itu bagus secara fisika dia lakukan, nggak dari segi kimianya. Kalau ini dia bereaksi dengan nanti akan ada produk seperti itu. Jadi harus Anda pertimbangkan juga nanti tentang produk yang terbentuk. Fosfor klorida berarti P dengan Cl lagi nih. Ada PCl3, ada PCl5. Nggak berwarna, putih warnanya. Pemuatan sama ya. Kalau tadi Anda lihat terbatas atau melimpah oksigen dipakai, melimpah atau terbatas jumlah O di sini. Begitu pula di sini. Kalau Anda ingin PCl3, maka dikit saja gunakan Cl-nya 6 mol cuma. Kalau ingin banyak Cl5 di sini, otomatis Anda naikkan jumlah mol Cl2, Anda dapat PCl5. Reaksi. PCl5 gas, trigonal bipiramid dari sp3d hybridisasi P. Jadi ini adalah trigonal bipiramid bentuknya. sp3d hibridisasinya silakan buat sendiri hibridisasinya. Dan dalam keadaan solid fase ini bentuknya ya. Ini dalam keadaan liquid dan gas. Tapi kalau ada dalam bentuk garam, dalam bentuk apanya? Padatannya ini dia. Gabungan antara tetrahedral dan octahedral. Oke. Asam okso dari fosfor dan fosfat. Asam okso berarti ada oksigennya. Kita lihat apa itu. Ada asam fosfat H3PO4. Ada fosfonik PO3. H3PO3. H3PO2 namanya fosfinik. Oh, ini namanya ya. Asam fosfat, asam fosfonik, asam fosfinik. Tergantung jumlah O-nya berapa. Nah, dalam sebuah oksiasid asam mengandung AO, hydrogen to be significantly acidic, it must be attached to oxygen. Jadi asam kan? Asam. Apa itu asam? Asam adalah kata Arrhenius. Kalau larutkan dalam air akan melepaskan apa H2O jadi apa dia? Asam tambah O melepaskan apa ya? Asam tambah air, larutkan dalam air akan menghasilkan ion. Ion apa salsabila? H+, Pak. H+. Ya, inilah definisi dari asam. Kalau begitu Anda punya asam fosfat, fosfinik, fosfonik. Berarti Anda ada fokus kemana mata Anda sekarang nih? Di atom O atau atom H-nya. Anda sedang bicara asam. Anda fokus kemana?
Atom P atau H, orang Pak. atom H di sini. Fokus di sini ya. Fokus di sini. Fokus di sini. Sini, sini. Fokus di sini. Nah, sekarang Anda lihat di sini, yaitu mereka adalah asam-asam yang dalam asam okso, H akan menjadi signifikan sebagai asam kalau dia terikat pada atom O. Begitu ya. Berarti asam asam fosfat H3O4 dibandingkan dengan asam fosfonik, dibandingkan dengan asam fosfonik, mana yang paling kuat? Manakah yang paling kuat nih? Apa? Salsabila Dios. ABC. Mana yang paling kuat? A, B, C. A, Pak. Betul. A lebih besar daripada B kan? B dibanding C? Lebih besar B, lebih Pak. besar juga kan? Iya, betul. Jadi kenapa ini lebih besar? Kenapa asam fosfat lebih kuat dibandingkan ini? B lebih kuat dibanding C. Gara-gara yang ini. Ingat, ini yang terikat pada atom O. O, O. Dan ini mudah lepas. Ya. Kok mudah lepas? Ya, si O ini kan sangat rakus dengan elektron. O ini kan En-nya besar. Otomatis dia narik elektron, termasuk elektron ikatan antara O dengan H. Akhirnya H terusir tanpa apa-apa punya. Nggak punya apa-apa lagi, H plus lambangnya. O-nya di mana? Diambil sama O. O jadi O min di sini. Berarti H-nya terlepas. Kalau ini ada 3 H yang terlepas, 3 H plus. Ini cuma 2 H plus terlepas. Ini cuma 1 H plus yang terlepas. Maka makin banyak H plus, itu makin kuat keasamannya. Nah, ini lebih kuat. Pahamkah? Tidak paham. HNO3 dan HNO2 lagi nih. Contohnya HNO3. Berarti Anda punya HNO3. Begitu. Begini ya. HNO3 seperti ini. HNO3. Kemudian HNO2. HNO2. Oh, ini dia sekarang. Nah, ini HNO2 ya. Gini. HNO2. Begitu. Nah, sekarang saya punya HNO3. Nih. Saya punya HNO2. Ini mana kayak yang buat? Mana yang saya buat? Yang HNO3, Pak. HNO3 benar sekali. Devani betul sekali jawabannya ya. Ini lebih kuat. Alasan? Yang jelas pasti si H-nya udah lepas kan. Kalau ini jumlah H yang lepas lebih banyak nih. Kalau ini kemampuan si H ini terlepas. Yang jelas ingat asam adalah melepaskan H+. Makin mudah H+ lepas, makin oke dia. Makin kuat asam. Anda bandingkan H ini mau lepas. Anda akan ini H akan jadi terusir dari sini, terusir dari sini. Nah, kira-kira mana yang paling kuat mengusir? 3 buah O atau 1 buah, 2 buah O? 3 buah O, Pak. 3 buah O. Ini rakus, rakus, rakus. Dia narik elektron karena N yang besar kan. 3 buah yang rakus. Ini cuma 2 buah yang rakus. Otomatis ini jauh lebih banyak terikat, kuat terikat karena 3 buah yang menariknya. Ini 2 buah yang menariknya. Akhirnya ini jauh lebih mudah terlepas dibandingkan dengan ini. Ini asam kuat. Begitu ceritanya. Asam fosfat H3PO4. Ini bentuk molekulnya, Lewisnya, ini bentuk molekulnya ya. Ini barangnya nih. Asam fosfat, colorless solid, nggak berwarna solidnya, meleleh pada suhu sekian, 42. Oh, rendah ya. Dan non oxidizing, dia tuh nggak mengoksidasi. Kok bisa? Dia asam H3PO4. Nah, ini dia. Jadi kenapa dia jadi non oxidizing, nggak mengoksidator?
Kok nggak mirip dengan asam nitrat tadi? Ya, karena dia adanya di bawah. Apalagi yang akan dia oksidasi, dia udah terjatuh di bawah. Dia udah jatuh ke bawah. Tempat yang paling stabil. Nggak mungkin lagi dia berubah jadi yang lain. Akhirnya dia adalah stabil, nggak menjadi oksidator. Oke. Dia tuh asam lemah. H3PO4 itu asam lemah. H3PO4 asam lemah. Dia asam lemah. Kenapa asam lemah ya? Karena ada banyak OH nih berikan. Iya, Anda lihat deh bagaimana P sendiri, karakter P kita lihat di sini ya. Apakah dia withdrawing group, ataukah dia donating group. Nah, itu kan ketahui nanti gimana kemudahan dari H ini untuk terlepas. Oke, maka inilah langkahnya ya. Anda punya reaksi dengan air menjadi H3O+ sama dengan POS. Ini mengalami dekomposisi lebih lanjut ya. Jenis dengan air menjadi ini dan ini. Ini kemudian menjadi ini dan ini. Nah, inilah 3 langkah dalam hal reaksi ionisasi dari asam fosfat dalam air. Berarti dia asam lemah karena bertahap seperti ini. Ini pupuk superfosfat petrokimia Gresik. Ini ya superfosfat. Digunakan sebagai pembuatan pupuk. Jadi digunakan sebagai pembuatan pupuk. Nah, kemudian fosfat, ion fosfat, PO3 min. Ada 3 jenis garam fosfat. Asam fosfat mengandung ini, mengandung ini. Hidrogen fosfat dan dihidrogen fosfat. Dalam larutan, ada keseimbangan antara 3 spesies dan asam fosfat itu sendiri. Contohnya, larutan fosfat akan mengalami hidrolisis. Ini dengan air menjadi ini. Apa hidrolisis? Bereaksi dengan air. Itu definisi dari hidrolisis. Nah, sekarang bereaksi dengan air, ya kan? Jadi ini juga kan air, ini, ini. Ya. Jadi ada 3 buah spesies dari asam fosfat dalam keadaan keseimbangan. Apa gunanya nih? Terutama untuk TSP, trisodium fosfat, Na 3 biji, fosfat 1 biji. Namanya TSP, trisodium fosfat. Apa gunanya? Kitchen cleaning. Ya, pembersih di dapur lah. Di dapur ini digunakan. Ya, untuk pembersih.